perawat yang meninggal? Ya, kami keluarga besar Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan itu saat ini sedang berduka hubungannya dengan kehilangan lagi satu orang perawat kami yang kebenaran bertugas di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang, yang seperti diketahui bersama kemarin pukul 2.15 pagi hari Senin telah gugur dan berpulang ke rahmatullah. Kami keluarga besar Persatuan Perawat Nasional Indonesia merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, yang dari awal sudah kami pastikan, sudah kami wanti-wantikan dengan kawan-kawan perawat hubungannya dengan tugas kami dalam melayani pasien di perawatan COVID-19 ini untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, terutama untuk menghindari penularan atau terpapar dari COVID-19. Jadi sehubungan dengan berpulangnya Ibu Nadia binti Parsan selaku salah satu anggota PPNI Sumatera Selatan, kami sekarang ini Sumatera Selatan PPNI khususnya sangat berduka menghadapi itu dan merasa sangat kehilangan. Untuk di Sumsel Pak, berapa sih total perawat dan berapa yang sudah terpapar dan berapa yang meninggal? Oke, untuk di Sumatera Selatan saat ini alhamdulillah kita juga membentuk tim gugus tugas COVID yang kita bentuk di khusus PPNI Provinsi Sumatera Selatan. Sampai hari ini perawat se-Sumatera Selatan yang terkonfirmasi itu ada 82 orang yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota. Kemudian kalau dulu kita menyebutnya PDP, sekarang kita sebut dengan suspek, itu 53 orang. Kemudian ada perawat yang kontak erat, itu yang kalau dulu kita sebut dengan ODP, itu 93 orang. Dan kalau dulu kita sebut dengan tanpa gejala, itu sekarang probable itu 20 orang. Jadi Sumatera Selatan begitu, dan sampai hari ini ada 2 orang yang sudah gugur berpulang ke rahmatullah. Yang pertama kejadian perawat Puskesmas Indralaya 1 orang bernama Desi, dan kemudian kemarin yang kedua adalah Ayunda Nadia binti Parsan yang berdinas di rumah baik, bagaimana cara melepasnya, bagaimana cara memakainya. Kemudian dari hal itu semua yang kita lakukan, kita juga harus punya wawasan yang jelas tentang penyakit COVID. Jadi resiko kita sebagai perawat untuk terpapar karena kita merawat pasien itu dapat lebih kecil dengan mengandalkan kita mengikuti disiplin untuk penggunaan standar personal prosedur yang atau SPO yang sesuai dengan standar untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Oke, menurut Bapak, para perawat sudah menjalankan sesuai standar belum, dan kenapa masih terbilang banyak juga gitu yang masih kena terpapar gitu Pak? Iya, sebenarnya sosialisasi yang kita lakukan baik dalam bentuk seminar yang kita lakukan dengan Zoominar ya, itu kita sudah mengingatkan kawan-kawan kita di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk sekali lagi berusaha menghindari itu. Tapi itu tadi, kita tidak bisa memastikan kualitas APD yang ada di daerah, yang di rumah sakit. Kita tidak bisa memastikan apakah kawan-kawan perawat ini benar-benar mengikuti SPO-nya dalam membuka, dalam melepaskan APD, dalam memakai APD, kemudian dalam bergaulnya sehari-hari dengan pasien, ataupun sehari-hari dengan sesama petugas kesehatan. Itu kita tidak memastikan. Sementara sudah kita lakukan sosialisasi, ketika dia sudah kita lakukan itu tapi hal-hal tersebut masih dilanggarnya, inilah yang terjadi gitu. Ini yang katakan tadi, kita tidak bisa menghindar. Ya karena ini memang profesi kita, udah risiko kita jadi perawat ya, kita berhadapan dan merawat pasien COVID, bukan cuma pasien COVID, pasien penyakit lain, pasien TBC, pasien HIV, semuanya yang sangat beresiko. Tapi pada saat ini yang lebih ngetren adalah adanya pandemi COVID ini gitu kan. Itu barangkali. Pak, kalau untuk menurut Bapak, masalah apa sih yang sekarang ini dihadapi para perawat gitu Pak? Sampai saat ini sebenarnya ketika di awal-awal dulu kita bermasalah dengan kecukupan APD. Tapi kalau sekarang APD sudah tidak bermasalah lagi, karena rata-rata seperti kami contohkan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, APD tidak bermasalah lagi. Jadi kecukupan APD itu sudah cukup. Sekarang ini tinggal bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang penularan dari COVID ini supaya tidak tertular. Kemudian yang kedua adalah mengikuti disiplin, mengikuti aturan-aturan atau SPO sehubungannya dengan penata laksanaan COVID, sehingga
tidak tertular atau tidak terpapar dari COVID-19. Oke, pesannya kepada para perawat Pak agar aman gitu. Iya, makanya pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada kawan-kawan perawat khususnya yang di Provinsi Sumatera Selatan, sekali lagi, marilah kita bekerja dengan kehati-hatian, bekerja dengan tetap disiplin diri untuk tidak terpapar dari COVID-19, diantaranya dengan mematuhi aturan-aturan yang telah kita buat dalam pelaksanaan perawatan COVID, misalnya taat menggunakan APD gitu ya, kemudian taat mencuci tangan, taat untuk menjaga jarak walaupun dengan kawan-kawan sesama perawat yang kita mungkin mengatakan enggak apa-apa kawan saya enggak kena COVID, tapi itu harus dihindari. Jadi standar saja, artinya kita mampu menggunakan APD dengan baik, kemudian kita mampu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian ikuti disiplin aturan masing-masing rumah sakit tentang perawatan pasien COVID-19 ini. Itu saja, kita benar-benar akan terhindar dari paparan COVID-19. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa mundur di sini. Kita tidak bisa mundur karena ini adalah tugas kita, memang sudah menjadi risiko profesi kita bahwa ini tugas kita loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi kawan-kawan untuk tetap semangat ya dalam melaksanakan tugasnya. Semangatnya harus diimbangi dengan disiplin tadi dalam mengikuti aturan-aturan yang berhubungan dengan perawatan pasien dengan COVID-19. Untuk masyarakat umum, kami sangat berharap bahwa kami sudah berjuang, saya berani mengatakan habis-habisan di rumah sakit gitu kan. Dengan posisi ini supaya masyarakat umum lebih mentaati protokol-protokol kesehatan yang sudah diedukasikan kepada mereka. Yang paling jelas adalah 3 hal tadi. Yang pertama adalah untuk disiplin memakai masker dimanapun kapanpun berada. Kemudian yang kedua untuk selalu yakin mencuci tangan, terus baik menggunakan air bersih mengalir dengan sabun maupun hand sanitizer. Kemudian yang ketiga untuk selalu menjaga jarak. Jadi mungkin kalau memang tidak ada kebutuhan benar, jangan dulu pergi ke mall, jangan dulu nonton di bioskop, cukup nonton TV di rumah misalnya. Kalau memang tidak ada keperluan benar, jangan keluar dari rumah, cukup di rumah saja. Nah, pada posisi ini itu pesan kami kepada masyarakat. Kami akan berusaha untuk melakukan tugas kami dalam merawat pasien COVID di rumah sakit. Tapi kemampuan kami juga ada batasnya. Ketika angka penularan COVID ini sudah sangat tinggi, kemampuan kami terbatas. Nah, yang ditakutkan pada saat itu tadi akan terjadi kolaps perawatan di rumah sakit karena memang pasien berdatangan terus karena penularan di luar masih banyak terjadi. Akhirnya slogan Indonesia menyerah itu akan terjadi dan jangan sampai itu terjadi. Jadi kepada masyarakat umum sekali lagi untuk mematuhi aturan-aturan yang telah dislogankan oleh pemerintah, pakai masker selalu, kemudian selalu jaga jarak, kemudian pastikan cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan air sabun mengalir. Pengalaman Bapak? Suka-suka dari perawat, ya sukanya pada posisi ini banyak yang mengatakan bahwa perawat itu adalah profesi yang mulia, gitu kan? Profesi yang mulia, tidak semua orang bisa jadi perawat. Sukanya adalah ketika ada pasien yang berobat ataupun dirawat di rumah sakit, pasien itu mengucapkan terima kasih kepada kita perawat bahwa dia udah dirawat dan sembuh. Itu kita akan sangat senang ketika ada pasien yang mengatakan itu di depan kita. Kemudian dukanya ini tadi, bahwa kita harus meninggalkan keluarga untuk berjaga di rumah sakit. Bahkan di masa pandemi COVID ini untuk kawan-kawan yang sedang merawat pasien di isolasi, itu benar-benar tidak bertemu dengan keluarganya. Jadi mereka itu misalnya di 1 minggu shift mereka bekerja, mereka diinapkan di rumah singgah yang disediakan oleh rumah sakit. Dalam 1 minggu itu mereka tidak bertemu dengan keluarganya 1 minggu atau sampai 12 hari. Kemudian 12 hari mereka diisyaratkan 5-7 hari, baru mereka bisa pulang ke rumahnya. Itu pun dipastikan kalau mereka aman. Jadi aman ini dalam artian mereka harus di screening dulu oleh rumah sakit. Boleh nih kamu pulang ke keluarga kamu karena itu dukanya. Jadi yang paling jelas adalah kita itu tadi meninggalkan keluarga untuk melakukan perawatan, itu dukanya. Tapi ketika sukanya seperti yang tadi, ketika ada pasien yang ngomong terima kasih Pak, kami sudah sembuh, kami sudah, itu luar biasa sukanya kami sebagai perawat. Barangkali itu pelayanan puskesmas sampai rumah sakit. Jadi kalau kita hitung rata-rata, katakan saja 20.000 yang tercatat, itu separuhnya itu sedang berhadapan sebagai garda terdepan di pelayanan perawatan pasien COVID.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.